bikin lu down, drop, dan punya pikiran-pikiran apalagi mau stop dari jadi konten kreator. Itu nggak usah begitu, nggak usah. Maju terus, nggak usah takut lu begitu-begituan. Walaupun lu orang Malaysia, orang seberang sono, lu nggak usah takut gitu. Ada gue di belakang lu, tenang aja. Macem-macem gue samperin bener. Tenang aja lo, tenang aja, gue bantuin. Lo berarti di barisan ibu-ibu dong? Kagak, gue bukan di barisan ibu-ibu, gue beda barisan. Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mamnyu. Nah, oke teman semuanya, para fan Aisyar Khalid dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin berikan video reaction kembali. Nah, ini terkait dimana live semalam Aisyar Khalid teman semuanya ya. Waduh, ini kalau melihat ya teman-teman semuanya ya, di sini sepertinya Aisyar Khalid ini merasakan apa yang lagi rame saat ini di Indonesia intinya teman semuanya ya, dimana Aisyar Khalid selama ini berbuat baik, tapi ya itulah teman semuanya ya, bagaimana lagi ya, kita doakan yang terbaik saja untuk Aisyar Khalid teman semuanya. Banyak sih sebenarnya cobaan orang baik itu, dan juga orang yang sukses, orang di atas, anginnya tetap kenceng teman semuanya, buanter ngono loh. Ya, seperti itu. Oke, selain di situ ketika momen live-nya Aisyar, ada tanggapan atau respon dari Abang Si Botak teman semuanya terkait huru-hara teman semuanya. Waduh, ini masih ramai teman semuanya, masih ramai sekali ya. Oke, jadi untuk teman semuanya yang semalam sudah menonton live-nya Bang Aisyar ya, sampai ya mungkin ada para fan yang tak bisa tidur lah, kepikiran pasti itu, karena Bang Ais ini sampai ya udah sedihnya ya nggak kayak biasanya teman semuanya, saking ya begitulah. Saya juga agak mau menjelaskan teman-teman. Nice, teman-teman semuanya paham ya. Mungkin yang masih belum nonton live-nya, ini ada berapa menit lah ya, ini potongan-potongan terkait momen dimana saat Aisyar Khalid live semalam. Oke, tidak usah berlama lagi teman semuanya ya. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Langsung saja kita simak ke video selanjutnya. Monggo. Sebenarnya kadang-kadang jujur saya fikir-fikir balik, adakah saya ni sebenarnya orang yang jahat, ataupun adakah saya ni orang yang tidak baik? Saya selalu fikir tu. Sebentar. Aduh. Okey. Adakah saya ni orang yang kau ni memang jahat lah, sampaikan adalah beberapa orang macam ada orang ni dah mulai tak suka sama saya, ini tak suka sama saya, ini tak suka sama saya. Kadang-kadang saya juga ada selalu fikir, kadang-kadang beberapa hari ni saya sering solat malam-malam, saya fikir, ya Allah Tuanku, kau berikanlah jalan yang terbaik di dalam hidup aku. Kau janganlah disebabkan aku keadaan ni menjadi lebih tidak enak. Ya Allah ya Tuanku, kau mudahkanlah perjalanan aku ya Allah. Janganlah adanya benda-benda yang terjadi yang buruk disebabkan aku ya Allah. Kau jagalah diri aku ya Allah. Aku ni seorang manusia yang biasa. Aku ni bukanlah orang yang kaya, aku ni bukanlah orang yang hebat. Cuma ya Allah, dengan rezeki sedikit yang aku ada ini, boleh aku berkongsi sama orang. Dalam masa yang sama juga ya Allah, lebih ramai orang-orang yang hebat, lebih ramai orang-orang yang lebih power dari saya ya Allah. Kau mempermudahkan juga urusan mereka, dan aku tidak mahu bergaduh sama sesiapa ya Allah. Jadi pada perkara-perkara yang terjadi pada sebelum ini teman-teman, daripada saya sentiasa memaafkan orang.
Jadi dengan apa yang terjadi pada sebelum-sebelum ini, tak kisahlah apa-apa sekalipun, ingat, saya sentiasa memaafkan orang. Jadi tak apalah, kadang-kadang mungkin saya juga ada salah saya juga. Jadi saya nasihati kepada semua yang suka melihat saya, janganlah kalian bergaduh disebabkan saya atau apa. Tetapi jujur, aku sangat-sangat menghargai semua kata-kata itu. Aku bila lihat fans-fans aku ni buat video macam ni, jujur aku hargai sangat-sangat. Aku tidak pernah, aku kadang-kadang jujur, bila saya tengok yang macam orang edit-edit saya dengan keluarga saya dengan tim saya punya pernah membantu orang daripada dulu. Bila orang edit dia combine semua together, kadang-kadang aku fikir, ush, ya Allah, sampai macam ni ya Allah, aku dah sampai ke tahap macam ni ya Allah, terima kasih ya Allah. Mama, baba, ayah yang hebat, ibu yang hebat, bagi Aisyah semangat, suruh Aisyah bersabar. Walaupun kita berjauhan, doa-doa mama, baba ada dengan Aisyah. Minta maaf kalau Aisyah tak angkat telefon, Aisyah tak reply. Bukan apa, kadang-kadang Aisyah sedih, Aisyah apa, tapi Aisyah tak bilang dekat mama baba kerana kita berjauhan. Jadi Aisyah tak nak mama baba fikir yang Aisyah tengah stres, tengah ada masalah. Jadi mama baba, insyaAllah Aisyah okey kat sini. Anas, Aus, Alis, Asra, jaga diri baik-baik. Aisyah sayang semua tim Aisyah, kepada Uska, Ariel, John, Nico, Raihan, Dal, Haruk. Aku sayang sama kalian semua. Walau apa yang terjadi kat kalian, insyaAllah aku akan ada untuk kalian. Cubalah kita menasihati sama kita, jaga solat kita, kerana dunia ni sementara teman-teman. Ada masa kita buat salah, ada masa kita buat silap, kita perbaiki balik. Aku nak kalian semua boleh sukses juga dengan aku. Terima kasih semua. Tidak lupa juga terima kasih kepada follower saya. Saya tidak menganggap kalian semua sebagai follower saya, tetapi saya menganggap kalian semua seperti keluarga saya. Jadi saya hargai semua. Saya hargai semua kata-kata yang baik-baik, kata-kata yang positif, saya sangat-sangat hargai. Buat kepada semua orang yang tidak menyukai saya, ada sampai buat live berkata-kata pasal saya, ingat teman-teman, saya memaafkan kalian, tetapi saya tidak akan pernah melupakan. Walaupun kalian buat seperti itu kepada saya, kadang-kadang karyawan saya ada share, ada orang mengata-kata pasal saya, hati saja, ya Allah, semoga Allah ampunkan dosa kalian, semoga Allah mewahkan rezeki kalian. Tak apa, tak kisahlah yang orang orang yang sedang tidak menyukai saya, sama ada kamu orang yang sama ada kamu orang yang kepada orang yang tidak menyukai saya, sama ada kamu orang yang muda atau kamu orang yang tua, kamu perempuan atau kamu lelaki, ingat teman-teman, hidup ni sementara. Jaga kata-kata kita, jaga tulisan kita. Kalau kamu tidak menyukai saya, cukuplah kamu jangan melihat saya, tetapi kamu cukuplah dengan kamu memberi semangat, cukuplah kamu buat enggak tahu aja, daripada kamu menambahkan dosa atau perkara-perkara yang negatif terhadap hidup kamu. Okey, saya minta maaf juga kepada semua yang melihat saya, follower saya ataupun bukan follower saya, yang melihat video ini, live ini. Saya minta maaf kalau saya ini
ada buat salah, ada buat silap. Dan sepanjang orang-orang yang saya pernah kenal di dalam hidup saya, misalnya kalau saya ada buat salah, saya ada buat silap, saya minta maaf. Dan saya tak nak bergaduh sesama sesiapa. Saya sentiasa mendoakan semuanya. Saya mendoakan kalian semua sukses. Tidak kisahlah siapa sekalipun yang saya pernah jumpa, orang yang saya pernah collab, orang yang saya pernah kenal, sesiapa sekalipun, saya minta maaf kalau saya ada salah dan silap. Disebabkan saya, kalau ada yang iri hati sama saya minta maaf. Dan saya doakan kamu sukses dunia dan juga akhirat. Okay? Jadi kamu semua harus semangat. Kamu semua harus menjadi orang yang hebat. Saya tahu kadang-kadang saya ni daripada orang yang luar. Jadi saya tahu juga bila saya datang dekat negara Indonesia dan bila saya buat jualan, jadi nombor 1, bila saya bikin konten atau apa, kadang-kadang Alhamdulillah dengan rezeki yang saya ada, saya mendapat pandangan orang yang hebat. Saya tahu akan ada juga orang yang tidak suka, iri hati sama saya. Kadang-kadang orang biasa ataupun content creator, kadang-kadang ada yang tak puas hati sama saya, iri hati atau apa. Jujur, saya tidak pernah iri hati sama sesiapa. Saya minta maaf kepada kalian semua kalau dengan hadir saya di dalam hidup kalian ini membuatkan kalian rasa macam, oh, Aisar ini nak mau menjatuhkan kita atau apa. Aku tidak pernah ada hati itu. Dan I wish you guys all the best. Dan percaya kepada rezeki teman-teman. Mungkin kalau satu hari nanti, kalau aku sudah meninggalkan dunia ini, atau aku pun sudah pergi daripada sini, atau aku sudah berhenti di social media, I just want to say, aku minta maaf dan terima kasih buat to all my followers. And I really appreciate you guys. Aku tak tahu yang aku akan main TikTok atau apa social media sampai bila. Mungkin aku akan berhenti. Thank you so much. Jadi aku cuma meminta kepada semua yang sedang menghargai aku sekarang, doakan aku teman-teman. Aku tidak ada sesiapa yang aku tidak bercerita. Kadang-kadang aku tak bercerita apa yang aku rasa. Aku di sini bukan aku mau meraih simpati atau apa, cuma kadang-kadang sedikit sebanyak aku harus express my feelings supaya kalian boleh tahu juga apa yang aku rasa. Terima kasih. Kebetulan nih, lo rekam nih. Gue pengen ngomong sesuatu buat Aisar nih. Buat Aisar, lu tuh nggak usah patah semangat, ngerasa bersalah atau ngerasa apapun itu yang bikin lu down, drop, dan punya pikiran-pikiran apalagi mau stop dari jadi konten kreator. Itu nggak usah begitu, nggak usah. Maju terus, nggak usah takut lu begitu-begituan. Walaupun lu orang Malaysia, orang seberang sono, lu nggak usah takut gitu. Ada gue di belakang lo, tenang aja. Macem-macem gue samperin beneran. Tenang aja lo, tenang aja, gue bantuin. Lo berarti di barisan ibu-ibu dong. Kagak, gue bukannya di barisan ibu-ibu. Gue beda barisan. Karak sama gue, bukan serius gue ini. Orang baik dicaci maki, begitu-begituin. Apalagi sampai dibikin down begitu. Kampret semuanya nih haters nih. Terus juga gue pengen ngomong nih, ini buat konten-konten kreator Indonesia ya. Konten kreator Indonesia itu lo nggak usah ngerasa diri lo tersaingi dengan adanya apa namanya Aisar ada di sini gitu lo.
nggak usah. Kenapa sih emang? Tadi dia live itu sempat gue lihat itu, dia tuh bener-bener nunjukin suasana hatinya dia gitu, apa yang Isi dia hatinya rasain dia. apa yang unek-uneknya dia pengen sampein. Pokoknya intinya Aisyar tuh nggak usah takut. Dan satu lagi, jangan pernah beranggapan merasa tersaingi atau saingan, itu nggak usah. Masing-masing dia punya cerita sendiri, punya konten sendiri gitu loh. Kalau mau collab silakan, enggak ya udah, nggak usah pakai aneh-aneh, maksud gue gitu, udah. Kecuali dia punya misi di sini tuh apa ya, merusak atau ya merusak generasi masyarakat Indonesia, Mempengaruh buruk, mempengaruhi buruk di sini. Dia kan kagak, dia bikin konten apapun itu, dia berbagi, dia begini itu menjadi kan baik. inspirasi, Ya kan, itu juga apa ya, inspirasi orang. betul. Apa sih yang ditakutin namanya Aisyar tuh, persaingannya apa gitu? Takut dia lebih famous atau apa gitu? Padahal kan rezeki semua udah diatur ya kan. Lah iya, Ngapain khawatir? Masing-masing punya koridornya sendiri-sendiri. Kalau lo pengen bikin konten apapun untuk menarik perhatian masyarakat Indonesia, ya cara lo gitu. Carilah ide kreatif yang lain. Iya, kayak misalnya apa namanya, YouTuber Bobon dengan gayanya masak-masak Yang ke seluruh besar. Indonesia, ya kan? Masak besar. Masak-masak besar gitu. Wah, itu kan menarik rakyat juga tuh. Nah, kalau Aisyar dengan berbagi dia ke sini, ya kan? Itu juga menarik juga masyarakat Indonesia. Intinya kalau di Indonesia tuh, kalau konten-konten yang berbagi ke masyarakat, kayak KDM, peduli sama masyarakat, itu pasti cepet naik, turun ke bawah, ke masyarakat gitu. Itu lebih bagus. Pokoknya intinya nggak jauh-jauh kayak KDM lagi turun ke masyarakat aja banyak yang julitin, ya kan? Dari kalangan Dari pemerintah. kalangan pemerintah, politikus segala macam. Wah, dibilang begini, sama juga Aisyar juga model lagi begini. Itulah, kalau orang baik pasti ada tuh orang yang nggak suka. Nah, nih gue jadi inget nih, semalam gue nonton live-nya si Baba, nih ayahnya Aisyar nih. Lu nonton? Iya, nggak sengaja itu juga. Lu buka TikTok gue ya? Iya, gue nggak bisa tidur, gue lagi scroll. Lah, ini bukan ayahnya Aisyar nih, lu lagi live. Lu tau gak? Ada beberapa kalimat dari ayahnya si Aisyar bilang gini, saya tahu anak saya di Indonesia itu lagi ada masalah. Saya tahu banyak yang hujat dia di Indonesia, banyak yang tidak suka. Tapi saya lebih tahu bahwa anak saya tuh banyak juga, lebih banyak yang suka daripada yang tidak suka. Betul. Dibilang gitu. Kenapa saya tak mau ikut campur? Dibilang gitu. Biar Aisyar belajar untuk menangani semua masalah ini, biar dia bisa lebih dewasa. Itu satu. Yang kedua, ayahnya Aisyar bilang begini, tak ada manusia baik apapun itu bentuk kebaikannya yang nggak Allah kasih dengan ujian. Contohnya tuh para nabi, para sahabat dengan segala kebaikannya itu baik aja, mereka tuh dikasih ujian itu begitu berat. Apalagi model-model anak saya, dia bilang gitu. Anak saya. yang baru kebaikan itu cuman memberi ibaratnya sedikit rezeki dengan semuanya itu datang kegaduhan yang anak saya dapatkan, dia bilang gitu. Saya tuh bukan nggak merespon, tapi saya melihat biar Aisyar tangani sendiri, belajar untuk menjadi lebih dewasa dalam menangani masalah-masalah dalam kehidupan gitu. Tuh bapaknya ngomong tuh, gue bilang wah keren ini baru orang tua nih gitu. Dia support, kan dia cuma ngasih nasihat, ngasih wejangan begini-gini. Gue bilang mantap ini. Berarti kan orang tuanya itu sebenarnya mantau dia walaupun jauh di negara orang. Mantau lah pasti. Gitu. Itu yang gue tanggap dari orang tuanya sih. Gue bilang wah keren juga nih. Mantap, berarti gue setuju sama orang tuanya itu. Biar Aisyar tuh kedepannya lebih belajar lagi gitu. Oh, bocah masih muda, umur 25. Buset. Kaget dia dapat ujian di ini nama orang.
Tapi dari situ dia bakal belajar. Dan nanti mentalnya lebih kuat lagi. Iyalah. Jangan sampai ngedon kayak artis-artis idol-idol K-pop ya kan. Jangan, Dia mah nggak ada Tuhannya, nggak ada imannya mereka mah. Makanya pada milih. Tapi bagusnya tadi gua nonton Aisyar live itu tiap malam di sholat kan, dia bilang kan sholat tahajud, dia doa, dia minta petunjuk. Oh bagus itu, keren. Jadi dia ngadunya sama Allah gitu. Bukan ngadu sama Bukan orang. ngadu, ya, bukan nge-live sana sini cari validasi. Iya, bukan dia ngadu sama Allah, dikasih petunjuk gimana, minta kesabaran lagi, dibanyakin lagi. Itu bagus itu. Buat Aisyar semangat terus. Nah, satu lagi, tiket Indonesian Cina. Teman gua mau jual 5 tiket. Nah, mau nggak? Duduknya di mana? Dia kan mintanya di itu. Di zona biru, pokoknya. Cek aja di zona biru. Itu satu tiketnya dia mau jual 1,2 juta. Ada 5 tiket. Udah terdaftar di Garuda ID gitu. Ntar tinggal diganti aja namanya. Oke lah, Uska kalau lihat Viti ini atau Aisyar, Ya cepet-cepetan aja ya. Soalnya dia kemarin nawarin sih. siapa cepat dia dapat lah. Oke. Nah oke teman semuanya, para fan Aisyar Khalid dimanapun berada, jadi itulah ya barusan video reaksi yang bisa sajikan terkait dimana ketika saat live semalam semuanya menanggapi perihal yang pansos itu dan banyak gunjang-ganjing huru-hara hujatan terhadap Aisyar. Saya angkat tangan temennya, kasihan temen sampai menangis si Aisyar Khalid ya. Stop lah ya untuk membuat huru-hara, karena memang dia itu niatnya baik ke Indonesia dan berbagi untuk rakyat, begitu teman semuanya. Oke, dan itulah barusan respon dari Abang Botak yang luar biasa sekali, yang memberikan, ya termasuk jangan teman ya, selain Baba, termasuk Abang Botak ini selalu memberikan pesan-pesan moral dan juga pesan nasihat lah ya terhadap Aisyar Khalid. Waduh ini. Jadi untuk teman semuanya, gimana para fan Aisyar Khalid, tanggapannya yuk komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.